Nah di sini nih, nah ini nih, gue pikir nih peluang terbesar saya. Ketika saya masih kafir itu, oh ini senjata gue nih, dapet nih gue. Gue pikir seperti itu kan. Tapi begini ya, saya garis bawahi dulu, sebelum saya masuk ke Islam, saya sempat tidak mengenal itu Tuhan. Nah, di lingkungan saya yang seperti itu, akhirnya pun saya membenci Islam. Dan akhirnya bagaimana cara saya untuk memfitnah Islam, tapi dengan bukti. Saya harus mencari letak kesalahan Islam. Mencari celah dengan cara membaca Al-Quran. Saya sudah membaca Al-Quran itu ya kalau waktu kafir itu khatam 3 kali lah. Tapi baca terjemahannya ya. Kan ada terjemahannya gitu. Nah, hal yang paling bisa kita lakukan, persentase paling besar itu adalah mencari yang dibenci sama orang Islam itu sendiri. Betul. Poligami, menikahi lebih dari 1 perempuan. 2, kalau 2 masih wajar. 3, 4, 9 malah. Nah di sini nih, nah ini nih, gue pikir nih peluang terbesar saya. Ketika saya masih kafir itu, oh ini senjata gue nih, dapet nih gue. Gue pikir seperti itu kan. Ternyata di zaman Rasulullah, orang bisa menikahi lebih dari 100 perempuan. Betul. Dijadikan budak, dinikahin. Dan Masya Allah, Allah menurunkan ayat tentang poligami. Nikahilah 4. Maksimal loh. Iya. Maksimal 4. Dan kalimat sebelumnya, kalimat setelahnya itu, kalau tidak sanggup berlaku adil, nikahi 1. Keren banget ya. Gue gimana sih? Argumentasi kok kebantaran. Gue langsung terbesit di situ. Ini orang cuma ada 2 pilihan nih. Orang dari masa depan, kalau tidak, orang yang memang diutus sama Allah. Di zaman Rasulullah, umat Majusi ya? Majusi, iya ada. Meminta bukti kepada Rasulullah. Iya. Rasulullah dengan gampangnya membelah bulan menjadi 2. Betul. Oke sih? Bener. Itu sesuatu hal yang mustahil dong. Mustahil. Oke deh, di zaman sekarang mungkin ada pakai nuklir atau apa, laser kan? Mungkin. Di zaman dulu bagaimana mungkin? Dulu nggak ada apa-apa dulu, bro. Kalau di pikiran akal sehat kita, di zaman dulu yang sangat kuno itu, bagaimana caranya orang bisa membelah? Iya, betul. Hal bodoh yang diucapkan orang untuk mengatakan hal tersebut pernah membelah. Oke lah, mungkin itu karangannya dan umat Majusi itu cuma istilahnya fantasi orang yang menulis gitu. Ledek aja ibaratnya. Ledekan gitu. Iya. Tapi NASA malah membuktikan bahwa bulan pernah terbelah, seolah-olah pernah dilas. Bulan itu pernah dilas. Pernah disambung gitu kayaknya. Iya, pernah disambung gitu. Berarti ada kemungkinan benar. Dibelah, ada kemungkinan dibelah. Udah kemungkinan dibelah, dan Al-Quran ini 1400 tahun yang lalu loh udah mengatakan ini gitu. Betul. NASA baru sekarang, di abad sekarang gitu.
terdapat air tawar Dan di dasar iya, laut. Betul. Dan mereka tidak saling menyatu. Betul. Dan bahkan itu ada satu penyelam mengambil air tawar itu, ketika sampai di daratan dia coba minum, itu air tawar. Tawar ya. Pada zaman itu, nih seorang laki-laki tinggalnya di gurun. Arab gurun dong. Kadrun. Jangan kadrun, nanti nyerempet ke sana. Ini sekarang ya, lu hidup di padang pasir, di gurun, di negara yang tandus, boleh dibilang lautan aja susah. Oke sih, lu berani menyebutkan satu kalimat di dasar lautan terdapat sungai yang mengalir. Di dalam pikiran gua, ini bego apa pinter? Iyalah kan. Atau yang dengerin yang bego gitu, karena saya belum mendapatkan buktinya gitu waktu itu. Tapi bagaimana cara saya membuktikan fitnahan saya ini? Saya berpikir begitu. Dan saya pun istirahat. Oh, istirahat. Pada zaman break ya, Kak. Saya mencari celahnya nih, bagaimana caranya nih? Gue mau buktiin, gue pengen fitnah nih. Ini udah dapet nih gitu. Gue udah dapet poinnya nih buat nyerang Islam gitu. Dan akhirnya saya nonton TV di rumah, cekret buka TV. Trans 7 kan sering dah. Iya ada. Nah di Trans 7 nggak apa-apa ya sebut nama ya. Nah di Trans 7 ini lagi ada on the spot begitu deh. Iya, yang iya. 7 keajaiban dunia gitu. Muncul itu. Gue buka on the spot lagi tayang dan dia muncul tentang pembahasan ini. Kampret, gue masih nggak berpikir Allah yang nunjukin ke saya. Gue nggak berpikir ke sana. Dan gue pikir kampret nih. Setan, gue ketemu lagi aja jawabannya. Baru mau gue serang tapi ada lagi. Iya, ada jawabannya. Udah gue coret. Ini nggak jadi. Nggak jadi. Di dasar lautan terdapat api yang tidak bisa menghabiskan air laut tersebut, dan air laut tersebut tidak bisa memadamkan api tersebut. Iya, ada. Ada kan? Ada. Nah, bego nih orang. Nggak mungkin ini, nggak mungkin. Lu celupin aja api ke dalam air. Pasti mati. Pasti mati. Teknologinya secanggih apapun mati. Tapi orang ini berani nyebut kayak begini. Di dalam pikiran gua geli. Ini apa yang ngikutin ajarannya nggak mikir apa ya gua pikir? Iya, nggak masuk akal ya. Iya, nggak masuk akal kan? Gue iseng-iseng nih buka YouTube karena di rumah ada warnet dulunya ya. Gue iseng-iseng buka YouTube www.youtube.com. Cekret. Tahu nggak muncul di beranda awalnya? Apa tuh? Ada orang Jepang lagi paluin larva di bawah laut. Oh iya ada, Masya Allah. Ada kan? Ada, Masya Allah. Itu muncul. Gile. Segini amat sih gue pikir. Dan di situ sekali lagi gue tidak berpikir Allah menunjukkan ke saya. Gimana ya? Orang nunjukin nih loh Wen. Iya. Gue masih nggak percaya gitu. Iya. Wah, gue masih berpikir, aduh, fitnahan gue terbantah lagi, coret lagi. Cari lagi satu. Di gurun nih, ceritanya dia tidak pernah menyeberangi lautan sekian lama. Betul. Gitu. Iya dong. Betul. Berarti ini nggak mungkin yang ngelakuin dong gitu. Dan timbul satu ayat, terdapat dua kurang lebih seperti ini ya, dua air laut yang berbeda warnanya dan tidak saling menyatu. Kurang lebih seperti itu yang gue tafsirkannya. Berarti laut A sama laut B tidak bisa bertemu nih, nggak bisa sinkros. Waduh, ini hal bodoh lagi yang gue temui. Ini nggak mungkin nih dimantain karena gue tahu bener nih. Waktu zaman itu gue ngomongnya gini, gue ngomongnya, ini si Muhammad nggak pernah nih ke laut. Gue udah baca nih, dia nggak pernah ke laut. Nggak ada, dia historinya dia berjalan di atas laut. Bahkan gitu. Berenang aja nggak pernah. Berenang aja nggak pernah gitu. Dia selalu terjaga ketat di Madinah dan di Mekah gitu. Betul. Dan dia selalu sharingnya di dua tempat ini. Nih, kena lo, gue pikir. Kena lo. Udah gue cari, searching segala macam. Gue harus membuktikan kalau ini benar-benar salah gitu. Gue searching Google Maps.
Gue cari, lautan nih biru semua nih. Gue screenshot satu-satu layar apa komputernya yang tentang Google Map itu, gue screenshot satu-satu di tengah jalan. Ini loh, dua laut nggak menyatu. Gue buka di YouTube, gue nyari. Ini kapal pesiar lewat nih. Pas gue play videonya, ini kapal pesiar lewat nih. Kalau hoax kan, ya nggak segitunya lah kapal ada kapal pesiar yang lewat gitu. Ini dua laut nih, nggak sama warnanya nih, nggak menyatu, ada garis begini lurus. Ini kapal pesiar lewat, nggak berubah ya? Nggak berubah. Masya Allah. Di situ gue mulai nyerah. Gue mulai paham, ini orang bukan sembarangan. Cuma ada dua pilihan. Dia orang di masa depan yang kembali ke masa terdahulu. Istilahnya ya boleh dibilang time travel lah. Dan di pikiran gue seperti itu. Dan kedua, ini orang memang utusan Allah. Betul. Pasti. Tapi di satu sisi gue munafik. Minum dulu. Gue udah berusaha nahan gitu. Maaf. Apa tuh? Di satu sisi gue ini munafik gitu. Gue masih berpikiran Allah itu nggak ada gitu. Tuhan itu yang menciptakan kita itu nggak ada. Kita tercipta karena proses alam, proses sains. Beriringnya evolusi di bumi, di tata surya, terciptalah kita. Aku selalu berpikir seperti itu. Tidak ada yang namanya Tuhan. Dan gue masih munafik. Gue masih munafik gitu. Gue tetap munafik. Dan akhirnya gue masih sempat berpikir kalau dia memang utusan Allah gitu. Cuma gue butuh satu kali klik gitu loh. Gue nanya di depan Al-Quran itu, gue nanya, ya Allah, kalau lu ada, lu tunjukin ke gue gitu. Lu tunjukin aja gitu. Buktinya kecil gitu. Buktinya kecil gitu. Nggak usah banyak, bukti kecil aja. Dan uniknya Allah, selama dia memberikan aku jawaban yang boleh dibilang itu ya keberuntungan gue menemukan jawaban yang di TV, yang di YouTube gitu. Dari omongan teman, ini pernah kok, ini begini-begini gitu. Gue masih berpikiran, ya Allah tunjukkan gue satu mukjizat lo di depan mata gue. Kalau lu benar-benar ada. Di situ gue, kalau mungkin bagi orang Islam gue kufur nikmat gitu. Betul. Di surat Ar-Rahman itu udah jelas gitu loh. Apalagi yang lu iniin gitu, semuanya udah gua kasih gitu. Dan bukti-bukti udah ada semua. Udah ada. Iya. Mata lu bisa melihat. Gitu. Akal bisa berpikir gitu kan. Dan sampai pembuat benda-benda canggih, teknologi canggih, kamera sehebat apapun tidak ada yang sanggup mengalahkan mata. Betul. Lensa mata yang paling canggih daripada lensa-lensa buatan gitu. Dan di situ gue masih ingin terus mencari kesalahan Al-Quran, tapi gue tidak menemukan sedikit pun letak kesalahan. Dari 100% ini, dari persentase buku yang saya baca, yang setebal begini, gue baca, dari persentasenya, gue dibilang 75% itu sudah benar dan terjadi, dan sudah terjadi dan sudah ditemukan sama sains. Betul. 25%-nya lagi, itu bisa saja sudah terjadi, tapi gue nggak tahu. Betul. Atau orang lain tidak tahu, profesor itu belum tahu gitu. Dan bisa jadi itu akan terjadi ke depannya. Salah satu contoh. Untuk ke depannya gitu, di masa depan. Salah satu contoh konkret itu kiamat. Betul. Semua agama ada mengatakan tentang kiamat. Kalau orang Chinese bilang matnyit kan, matnyit. Nah, itu semua, bahkan boleh dibilang semua agama deh ada mengatakan tentang kiamat gitu. Kita mengenal itu kiamat. Nah, itu mungkin terjadi. Itu salah satu yang masuk ke 25% ini. Iya. 5% 25% yang menurut saya ya kalau menurut Ustadz mungkin dia lebih paham. Iya, ataupun para penemu profesor itu mungkin lebih paham gitu. Kalau saya kan saya meneliti abal-abal gitu. Iya. Cuma saya tidak menemukan kesalahan. Dan nggak tahu gimana ceritanya, gue akhirnya pun ya sudahlah gitu. Karena saya sudah nyerah lah, udahlah, gue harus milih Islam nih.